Saat majikan tidak ada di rumah, pengasuh malah menggunakan baijiu moutai senilai 80.000 untuk merendam kakinya. Yang lebih parah lagi, dia menganggap rumah majikannya seperti miliknya sendiri. Diam-diam menyembunyikan kerabat miskinnya di villa. Setiap kali majikan pergi, mereka akan berpesta di villa tanpa rasa malu. Suatu hari, berita muncul bahwa sang majikan pria ditahan di luar negeri dan tidak bisa pulang ke tanah air. Pengasuh diam-diam merasa senang, karena jika dia mengusir majikan wanita, maka villa senilai puluhan juta itu akan menjadi miliknya. Namun yang dia tidak tahu adalah, wanita itu sudah diam-diam mengurus perceraian palsu untuk memastikan suaminya bisa pulang dengan lancar. Saat itu sang CEO sedang dalam perjalanan pulang, dan orang-orang di villa sama sekali tidak tahu, masih menganggap tempat itu seperti rumah mereka. Hanya ketika mereka mendengar suara pintu dibuka oleh majikan wanita, mereka mulai panik dan bersembunyi. Begitu wanita itu masuk ke rumah, dia melihat kekacauan di seluruh ruangan. Saat dia menanyai pengasuh malah mengalihkan pembicaraan dengan alasan tidak bisa menangani sendiri. Wanita itu menahan amarahnya, memikirkan bahwa suaminya akan segera pulang. Jadi dia memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Dia mulai membereskan rumah, dan bersiap untuk menyiapkan makan malam untuk suaminya. Tiba-tiba, seorang pria yang mabuk masuk dengan memegang sebotol alkohol. Dia berkata kepada majikan wanita agar menganggap rumah itu sebagai rumahnya sendiri, dan menyuruh pengasuh untuk memasak. Wanita itu terkejut, karena saat pengasuh pertama kali dibawa oleh suaminya, dia mengaku sebagai seorang janda tanpa keluarga. Pasangan suami istri itu merasa kasihan dan menampungnya sebagai pengasuh. Kini dia baru tahu, bahwa sopirnya adalah suami dari pengasuh. Dengan marah, dia mengatakan kepada pengasuh, bahwa mereka memberinya gaji puluhan ribu setiap bulan, memberinya makan dan minum dengan baik. Lalu apa yang kurang? Mengapa dia harus menipu dirinya dan suaminya? Namun yang tak disangka, pengasuh yang tak tahu malu malah berkata, bahwa dia telah merawat pria itu selama bertahun-tahun, dan selalu membersihkan rumah dengan rapi. Jadi dia merasa dirinya juga adalah tuan rumah di rumah ini. Dia bisa membawa siapa saja yang dia mau. Apa masalahnya? Ucapan itu membuat wanita itu sangat marah. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang sebegitu tak tahu malunya. Lalu dia berbalik dan mengambil ponselnya, untuk menelepon suaminya, memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah. Namun sayangnya, pria itu sedang dalam penerbangan, dan tidak mengangkat telepon. Melihat telepon yang terputus, pengasuh semakin yakin, bahwa pria itu tidak bisa pulang. Dan jika dia bisa mengusir majikan wanita, maka dia akan menjadi pemilik rumah ini. Dia semakin percaya diri. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar tidur. Wanita itu masuk ke dalam, dan langsung merasa jijik sekali dengan apa yang dilihatnya. Seorang pria parubaya sedang mencium pakaian dalam miliknya. Wanita itu marah dan mengancam untuk melaporkan mereka ke polisi. Namun, pengasuh sama sekali tidak takut, dan malah memerintahkan semua kerabatnya keluar, bersiap untuk mengusir wanita itu.